Shalom, Shalom. Saya Pendeta Firman Sinaga mengundang kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Baik, mari kembali saya undang Anda dan saya untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur untuk tahun ini, tahun 2021, di mana penyertaan Tuhan yang kami selalu harapkan. Hari ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami kepadamu Tuhan. Berikan kepada kami perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan pikiran, perubahan hati, dan kami mau melangkah sesuai dengan cara-caramu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Kami berdoa, kami rindu melangkah 2021. Langkah kami minta Tuhan yang gandeng kami. Ketika yang melangkah, Tuhan yang turut campur tangan. Kami siap. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Firman Sinaga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya selalu berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Rumbai, yang ada di Pekanbaru Riau, di mana Tuhan boleh melindungi, menjaga, merawat kita semuanya. Selama 2021 menjadi tantangan besar untuk kita, dan saya juga percaya bahwa harus meminta turut campur tangan Tuhan. Ada amin? Tahun 2020, tahun pandemi, ya kita tahu tahun lalu begitu banyak yang corona. Bahkan tahun ini pun banyak mengalami peningkatan COVID. Kita juga baru dengar kecelakaan Sriwijaya, begitu banyak korban, bahkan banjir di Kalimantan, bahkan gempa di Sulawesi. Hari ini hamba dan seluruh jemaat Tuhan sama-sama meminta Tuhan untuk melindungi GPDI Samuel Rumbai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk taat protokol, berhikmatlah kita melangkah keluar rumah. Tetap 3M itu, pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, sehingga kita terhindar dari COVID. Teman-teman saya banyak COVID, bahkan dipanggil Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk semua kita, ketika kita keluar rumah, bahkan di gereja pun masih saya menghimbau untuk lakukan 3M. Baik, dengan tidak panjang, saya ingin kita dengan firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan khotbah begitu banyak ayat panjang sehingga Anda dan saya mendapatkan basic dasar untuk melangkah di 2021. Saya doa Anda boleh catat, bahkan Anda boleh renungkan, Anda boleh ulang-ulang, Anda pelajari di rumah, sehingga langkah demi langkah ini Anda terapkan. Dan saya percaya ketika Bapak, Ibu dan saya melakukan firman Tuhan ini, sesuatu besar terjadi bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu. Amin. Saya berdoa setiap kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, terjadi perubahan 2021. Terjadi perubahan signifikan 2021. Apa yang hilang Tuhan ganti di 2021. Ada amin? Ada amin? Seorang melodi Betty mengatakan, ucapan syukur membantu kita memahami masa lalu, memberi kedamaian untuk hari ini, dan menciptakan visi untuk hari esok. Kembali saja mengundang kita mengucap syukur, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Hari ini saya akan khotbah ada 3 langkah di 2021 agar kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ada 3 langkah di 2021 yang Anda dan saya harus lakukan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dan melakukan langkah-langkah ini, saya percaya di akhir tahun ini 2021 nanti kita evaluasi. Saya percaya, saya yakin saudara dan saya pasti dilindungi Tuhan. Amin. Apa langkah-langkah itu? Yang pertama, catat ini. Yang pertama, terima Roh Pentakosta. Amin. Terima Roh Kudus di hatimu. Di awal ini kita membutuhkan
pertolongan Roh Kudus. Kita memerlukan api Pentakosta. Bagaimana caranya? Kita lihat ayat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya baca saudara. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Mungkin Anda bertanya, "Pak Pendeta, saya sudah pernah menerima Roh Kudus. Pak Pendeta, saya sudah bisa bahasa roh. Pak Pendeta, saya sudah bisa selidah." Hari ini bukan itu pertanyaannya. Hari ini yang menjadi langkahnya adalah setiap hari saudara dan saya, ya, every day, setiap hari kita sama-sama menerima aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang haus, ya kan? Saya di rumah kalau air minum itu bisa 5 sampai 7 gelas setiap hari. Kalau saya tidak minum air putih, saya haus. Berarti kehausan itu setiap hari. Berarti kepenuhan Roh Kudus itu, aliran itu setiap hari, bukan sekali setahun, bukan hari Pentakosta saja. Amin? Paham ya? Kalau Bapak Ibu ingin dilindungi, anakmu ingin dilindungi, suamimu ingin dilindungi, istrimu ingin dilindungi, kerjaan ingin dilindungi, ingat ini, langkah pertama, harus dialiri aliran air hidup. Apa itu air hidup? Roh Kudus, api Pentakosta. Bukan sekali setahun, tapi api Pentakosta itu setiap hari, every day, bahkan setiap saat, senantiasa. Alkitab berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang. Kita harus datang kepada Tuhan setiap pagi. Saat teduh setiap pagi. Nah, itu kalau ingin dilindungi Tuhan. Saya ada ilustrasi seorang majelis yang sedang belanja ke pasar. Dia seorang diri, ketika dia di pasar dia mendengar beberapa pedagang-pedagang berbincang-bincang, merasa kepo, mungkin merasa pengen tahu. Si majelis ini menguping gitu ya, menguping apa sih yang dibicarakan oleh pedagang-pedagang itu. Dia dengar seorang tokoh yang mereka ucapkan, kemudian dia tertarik, siapa tokoh itu. Dia ingin tahu siapa yang dibicarakan itu. Ternyata seorang petani. Oh, di mana tinggalnya? Ternyata tetap petani ini tinggal di daerah dia juga. Akhirnya dia ingin berkenalan dengan penasaran tersebut. Dia ingin kenalan dengan petani ini. Karena cerita besoknya dia atur, siang hari dia atur berangkat ke rumah petani ini. Dia berangkatlah ke rumah petani ini. Dia heran kenapa seorang petani ini bisa menjadi trending topik, ya, bisa menjadi viral, bisa menjadi terkenal. Padahal dia orang biasa. Apa sih kelebihannya? Apa sih istimewanya sehingga dia ingin tahu, ingin menyelidiki apa tindak tanduk dari si petani. Benar, dia ketuk rumah petani ini dan ingin bertamu. Ketika dia bertamu, dia lihat dari ujung kaki ke ujung rambut. Biasa aja, pakaiannya biasa, ya, kulitnya hitam, mungkin kena matahari, dan dia tidak menemukan apa-apa. Dia tunggu 1-2 jam, dia bercerita, tidak terjadi apa-apa. Tidak dilihat ini satu yang menarik dari karakter dari si petani itu. Sampai makan malam, jam 8 malam dia makan, dia lihat-lihat. Tidak ada yang dia lihat. Apa sih istimewanya? Kenapa sih viral? Kenapa sih trending topik? Kenapa sih dikenal oleh orang-orang lain? Akhirnya dia putus asa. Majelis ini putus asa. Jam 9 malam dia pamit. Udahlah, pulang aja lah Pak petani, izin saya pulang. Dia merasa kecewa di hatinya. Dia tidak atau belum menemukan apa yang istimewa dari petani ini. Petani ini mengantar dia ke halaman, ingin pulang. Tiba-tiba
ketika di halaman jam 9.30-an malam, tiba-tiba ada segerombolan pemuda. Pemuda mabuk, pemuda ini berkata-kata kotor, menghina-hina. Dia mabuk gitu. Kemudian majelis ini sontak menyatakan, "Hei pemuda, dasar mabuk, doa apalagi yang kami panjatkan untuk engkau?" Seketika itu juga si petani berkata kepada si majelis, "Pak majelis, nah ini rahasianya, Pak majelis, doakan saja biar mereka selamat." Nah, seketika itu juga majelis langsung terkejut. Wah, ini dia. Dia baru tahu ternyata karakter dari si petani ini lebih mulia dari majelis ini. Ini ciri-ciri hati yang penuh dengan aliran hidup terlihat dari ucapan saudara, terlihat dari karakter saudara hari-hari. Petani ini memiliki sumur hati yang dipenuhi oleh aliran hidup. Ketika di luar sana begitu banyak ketidakpercayaan, di luar sana begitu banyak berontak, di luar sana begitu banyak protes, tapi dia masih mengalami luapan hati, aliran hidup. Dia bisa mengucapkan damai, dia bisa mengucapkan ketenangan. Nah, ciri-ciri orang yang penuh dengan aliran hidup adalah dia punya hati seperti Yesus Kristus. Nah, hari ini saya berdoa, kalau saudara dan saya ingin dilindungi di 2021, mari Alkitab berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang. Baiklah ia datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Barang siapa percaya pada Tuhan, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ada amin? Yang pertama, agar saudara dan saya dilindungi Tuhan. Yang pertama, terimalah aliran air hidup. Terimalah Roh Kudus, terimalah Pentakosta. Jangan gereja-gereja kita gereja Pentakosta tapi hatinya tidak Pentakosta. Pentakosta itulah Roh Kudus yang terpancar di hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menantang Anda, kalau Anda ingin dilindungi Tuhan, mari terima alirannya, terima Tuhan Yesus, terima Pentakosta setiap hari. Amin. Amin. Langkah kedua untuk dilindungi Tuhan di 2021, yang kedua adalah kita harus tahu siapa identitas kita. Siapa kita? Siapa identitas kita di bumi ini? Identitas Anda akan menentukan pola pikir Anda. Identitas Anda akan menentukan cara Anda melangkah. Ya, saya mau katakan, ketika Anda dan saya terima Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu dan saya menerima aliran hidup itu, Anda memiliki identitas yang berbeda. Apa itu? Identitas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita generasi-generasi yang tidak tergoncangkan. Kita pribadi-pribadi yang cinta Kristus. Kita ada pribadi-pribadi yang generasi terbaru dari Tuhan. New generation. Saya buka 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, ini identitas. Ini identitas. Siapa yang ada, berarti ada subjek. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, itu adalah identitas generasi baru. Itu adalah generasi yang tidak tergoncangkan, generasi Kristus. Kristus adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Nah, setelah Bapak Ibu dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka identitas Anda berbeda. Dulu gelap, dulu identitas gelap, sekarang identitas terang. Eklesia dipanggil dari keluar masuk kepada terang. Hari ini saya berdoa untuk Anda. Percayalah, ketika Anda dan saya terima Roh Kudus, identitasmu berubah menjadi identitas kerajaan yang tidak tergoncangkan.
menjadi kerajaan yang tidak tergoncang. Sekali lagi, menjadi pribadi yang tidak tergoncang. Amin. Ibrani 12 ayat 28a. Ibrani 12 ayat 28a. Saya baca untuk saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Allah mengatakan identitas saudara, identitas jemaat adalah identitas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Kita ini anak raja, kita ini anak raja dari segala raja. Kita punya identitas anak raja, titik. Saya suka lagu sekolah minggu dulu kan. Aku anak raja, itu adalah identitas. Engkau anak raja, kita semua adalah anak raja. Hari ini saya rindu Anda menyadari ini. Mulai hari ini Anda bukan orang hukuman, bukan orang kutukan, bukan orang gelap, tapi hari ini Anda adalah generasi baru. Anda dan saya adalah generasi yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2:9. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, ada identitas. Tuhan yang mengatakan identitas Anda yang berubah. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Apalagi imamat yang raja nih. Udah imam, raja pula. Ya, bangsa yang kudus. Wow. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah identitas saudara. Saya menantang kita semuanya. Sadarlah, identitasmu adalah identitas yang baru. Identitasmu adalah identitas yang baru. Apa? Identitas bangsa yang terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada ciri-ciri identitas baru. Ada ciri-ciri kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada ciri-ciri generasi baru. Yang pertama, Alkitab berkata, kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah spesial. Katakan spesial. Katakan spesial. Katakan saya spesial. Katakan saya istimewa. Katakan saya biji mata Tuhan. Ya, saya biji mata Tuhan. Amin. Yang pertama, ciri-ciri yang punya identitas baru adalah kita umat pilihan Tuhan. Karena itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bersikaplah sesuai dengan identitas kita. Yang kedua, kita telah mendapat belas kasihan Allah. Dahulu kita adalah musuh Allah yang layak menerima hukuman daripadanya. Walaupun demikian Allah telah berbelas kasihan kepada kita, sehingga sekarang kita berada dalam damai sejahtera dengan Dia. Karena itu ucapkanlah syukur senantiasa kepadanya. Amin. Ciri-ciri yang ketiga, kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan gandeng. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk menjaga saudara. Amin. Dahulu kita adalah budak dosa, harus menuruti segala keinginan yang jahat. Akan tetapi Kristus telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, dan sekarang kita telah menjadi milik Kristus. Milik Kristus. Karena itu janganlah menghambakan diri Anda lagi kepada dosa, tetapi muliakan Allah dengan seluruh hidup Anda. Ciri-ciri yang terakhir, kita adalah bangsa yang kudus. Nah, kita bangsa yang kudus, bukan bangsa yang najis. Setelah Anda dan saya terima Yesus, maka hari ini juga dosamu diampuni, dan Tuhan klaim Anda dan saya kudus. Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang memilih Anda untuk menjadi bangsa yang kudus, pribadi yang kudus, keluarga yang kudus, gereja yang kudus. Amin. Amin. Yang terakhir, apa langkah-langkah terakhir di 2021? Yang pertama, kita percaya terima roh aliran itu, terima Pentakosta,
terima Roh Kudus, ya. Yang kedua adalah sadarlah saudara sudah punya identitas yang baru. Yang lalu udah berlalu, yang baru udah datang. Artinya gini, ketika Anda hidup di 2001, jangan pola pikirmu sama dengan 2020 atau 2019. Kalau 2019 Anda jugul, mestinya 2021 jangan jugul. Nah itu, yang lalu udah berlalu. Kalau 2020 Anda IG-IGan, kalau 2020 Anda suka bergosip ria, mari 2021 Anda tinggalkan gosip-gosip itu. Jangan sampai 2021 Anda sudah masuk tapi pola pikirnya masih 2020, 2021. Gosip-gosipan, apalagi utang di mana-mana, apalagi bertengkar. Nah, itu 2020. Nah, 2021 Anda punya identitas baru. Anda adalah pribadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda adalah pribadi Kristus, Anda adalah pribadi generasi baru. Yang terakhir, yang ketiga, apa langkah 2021 untuk dilindungi Tuhan? Yang ketiga adalah ketika Anda percaya punya identitas, Anda mesti belajar pola ataupun budaya dari seorang yang punya identitas baru. Sekali lagi, langkah ketiga, miliki pola dan budaya sesuai dengan identitas Anda yang baru. Miliki pola ataupun cara-cara pribadi identitas baru. Kita baca Ibrani 12 ayat 28b. Ibrani 12 28b. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan taat. Artinya ketika saya dan saudara menerima, sadar kita punya identitas baru, kita harus melangkah dengan langkah-langkah yang baru. Ya. Kita harus melangkah dengan cara-cara baru. Kita harus ikut cara-cara yang baru, cara Kristus. Kalau saya tanya, apakah Anda ingin sukses? Pasti jawabannya, pasti Pak Pendeta. Hampir semua kita ingin sukses. Ingin berhasil? Pasti jawabannya, kami ingin berhasil. Ya, nah, saya akan gambarkan pola sukses, pola generasi baru, pola kerajaan tidak tergoncangkan. Karakter kita mesti berubah. Karakter kita mesti seperti Kristus. Kita naik level, kita tingkatkan lagi cara kita berpikir. Yang lalu udah berlalu, yang baru datang. Saya berdoa kita mau melangkah dengan sukses. Ternyata sukses itu ada polanya. Demikian juga dengan gagal. Gagal itu juga ada polanya. Ketika kita ikut langkah gagal, pasti ujungnya jeblok, gagal dan jeblok. Tapi kalau kita belajar melangkah dengan sukses, ujungnya berhasil dan sukses. Oke? In the end of the story, akhir dari cerita itu akhirnya tergantung dari apa yang Anda langkahi, apa yang Anda step by one, satu demi satu. Nah, lihat, ada beberapa langkah yang kita perhatikan, ada 7 sini. Yang pertama, pola orang sukses dan pola orang gagal. Orang sukses itu, orang berhasil itu, orang yang generasi baru itu atau pribadi Kristus itu adalah selalu cari solusi. Ya. Dia kalau ada problem, dia cari solusi. Dia selalu cari cara. Dia selalu cari jalan keluar. Kalau ada masalah, dia langsung pikirkan, what is the solution? Apa sih solusinya? Itu pola pikirnya. Tetapi pola pikir orang gagal, jangankan cari solusi dan jalan keluar, justru dialah bagian dari masalah. Bikin problem, bikin pusing, bikin masalah. Nah, pola itu. Yang kedua, orang sukses adalah selalu mau belajar. Dia rendah hati. Dia suka baca buku. Dia terbuka dengan segala macam pengetahuan. Dia cari informasi baru, bahkan mau menyerap. Ya, seperti spon, atau ya di dapur itu ada spon cuci, spon ya ketika diletakkan di busa atau air, spon itu menyerap. Sama halnya orang yang sukses.
dia suka informasi, dia suka Alkitab, dia baca Alkitab. Bukan hanya tergantung pendeta khotbah, tapi di rumah dia cari Alkitab, dia baca. Itu orang sukses. Ya. Sedangkan orang gagal biasanya merasa diri pinter, merasa sok jago, pak jago-jagohon. Nah, itu orang gagal. Jadi saya berdoa Anda jangan sok jago, itu orang bodoh, orang gagal. Merasa sok pinter, nggak butuh informasi. Itu ciri-ciri orang gagal, ciri-ciri yang nggak mau berhasil. Yang ketiga, orang sukses selalu melihat peluang dalam setiap masalah. Nah, pola pikirnya beda. Ya, orang sukses itu selalu melihat peluang dalam setiap masalah. Seburuk apapun pasti ada yang bisa diambil hikmahnya. Ya, bahkan seburuk apapun kondisinya tetap bisa melihat hal yang positif, berpikir positif, berpikir besar, berpikir cemerlang. Ya, sedangkan orang gagal hanya melihat masalah di setiap peluang, bahwa hal yang sudah baik pun bisa dicari-cari kesalahannya, suka korek-korek masa lalu, suka korek-korek hal yang negatif. Itu orang gagal. Ya, yang keempat, orang sukses punya pola. Dia suka buat komitmen, strict, berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya, dan ucapannya, omongannya bisa dipercaya. Itu orang sukses. Orang gagal suka buat janji palsu. Mereka tidak pernah menepatinya. Itu polanya, itu cara-caranya. Yang kelima, orang sukses selalu proaktif, mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan lebih besar, pasti dia akan senang melakukannya. Sedangkan orang gagal hanya melempar tanggung jawab dan menghindar dari pekerjaannya. Orang gagal suka banyak alasan. Ya. Yang keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Orang sukses suka membantu orang lain dan tidak takut kompetisi. Sama-sama bisa meraih kemenangan. Bahkan orang sukses percaya dengan kerjasama, mempermudah banyak pekerjaan, saling membantu, saling melayani. Nah, itu orang sukses. Orang gagal lebih suka menjatuhkan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Orang gagal itu senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang lain senang. Nah, orang gagal itu senang lihat orang susah, susah lihat orang lain senang. Itu pola orang gagal. Yang terakhir, 7, orang sukses kalau salah mengaku salah dan memperbaiki diri, dan dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Improvement, peningkatan. Sedangkan orang gagal boro-boro minta atau terima kritikan. Orang gagal biasanya hanya menyalahkan orang lain, menyalahkan pimpinan, menyalahkan tetangga, menyalahkan anak buahnya. Ya. Nah, kata penutup nih. Stop protes. Ikutin proses untuk mendapatkan progres dan promosi. Oke, sekali lagi. Stop protes. Ikutin proses untuk mendapatkan progres dan promosi. Saya berdoa setiap kita mendengar firman Tuhan ini mengalami improvement, mengalami peningkatan. Bukannya hanya kerohanian kita, tapi dimanapun Tuhan tempatkan, sektor manapun yang Anda ditempatkan Tuhan. Di pekerjaan Anda menjadi berkat, di sekolah Anda jadi berkat, di kampus Anda jadi berkat, di keluarga Anda jadi berkat, tetanggamu Anda jadi berkat. Saya berdoa setiap kita yang hadir hari ini, improvement, ditingkatkan, naiknya ditingkatkan, levelnya dinaikkan. Kenapa? Kita punya identitas yang baru. Kesimpulan untuk 2021, ini doa saya. Nanti saya akan broadcast di YouTube, di GNB Indonesia. Anda boleh add di situ. Di situ akan ada khotbah-khotbah saya, kesaksian-kesaksian.
Bagi Bapak Ibu yang ingin masuk kesaksian itu, Anda boleh juga subscribe nanti Genbi Indonesia. Di situ Anda boleh ulang-ulang lagi khotbah-khotbah saya. Ya. 3 langkah menerima perlindungan Tuhan di 2021. Kesimpulan, 3 langkah untuk terima perlindungan dari Tuhan. Yang pertama, terima Roh Kudus setiap hari. Pak, Bu, saya doa kadangkala jam 1 malam, jam 2 saya bangun. Saya memang tidak patokin jam berapa saya doa. Karena saya punya putra putri, kadang-kadang kalau saya doanya jam 9, mereka belum tidur. Akhirnya saya tidur dulu, dia tidur kan. Setelah dia tidur, saya buka alarm, bahkan tanpa alarm saya bangun jam 12, jam 1. Saya doa di situ, baca firman. Kadang-kadang saya juga doa jam 5 pagi. Anak saya belum bangun, saya doa. Saya terima aliran itu. Lihat, ketika saya terima aliran, Tuhan berkati saya. Bukan karena saya pinter, bukan karena saya jago, bukan karena saya sarjana ataupun pendidikan tinggi, tapi karena Tuhan suka orang yang mencari Dia. Kunci gini, Tuhan suka yang haus. Tuhan suka yang mau sate saat teduh. Tuhan mau orang-orang yang membaca firman. Tuhan mau orang yang mau baca Alkitab. Tuhan mau yang dekat-dekatan. Tuhan mau orang yang punya relationship. Pak, Bu, power, kuasa itu bukan datang sejenak, tiba-tiba. Kuasa Yesus datang karena apa? Hubungan kita sama Tuhan. Berkat itu tidak datang tiba-tiba. Berkat itu datang karena apa? Relationship. Karena apa? Hubungan sama Tuhan itu dekat. Amin. Amin. Perlindungan itu bukan tiba-tiba. Perlindungan itu karena apa? Saudara dan saya punya hubungan, punya relationship. Kenapa? Menerima aliran kasih dari Tuhan. Menerima cinta agape dari Tuhan. You receive it. Kamu terima, aku terima kasih Tuhan. Aku terima aliran itu. Aku terima Roh Kudus. Itu relationship. Bagaimana caranya Anda terima? Anda duduk diam di kaki Tuhan. Be still. Tuhan, aku terima roh-Mu. Tuhan, aku terima air-Mu. Tuhan, aku terima kasih-Mu. Setiap hari itu hubungan. Ketika Anda menerima hubungan itu, sumur atau hatimu penuh dengan aliran air. Air yang menyejukkan, air yang menyenangkan, air kehidupan. Air kehidupan inilah yang mengubah status hidupmu. Air hidup inilah yang mengubah ekonomimu. Air hidup inilah yang mengubah promosimu. Air hidup inilah yang mengubah pekerjaanmu. Air hidup inilah yang mengubah keluargamu. Air hidup inilah yang mengubah kota saudara. Amin. Saya mengencourage, saya mengundang seluruh jemaat ini hadir. Ya, Bapak, Ibu, anak-anak muda, bila perlu semuanya hadir. Hari ini saya menantang Anda. Miliki relationship, miliki hubungan senantiasa sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Miliki haus setiap hari. I'm thirsty, Lord. Saya haus Tuhan. I'm thirsty. Saya haus aliran-aliran. Saya haus akan Roh Kudus. Saya haus Pentakosta setiap hari, bukan setiap tahun Pentakosta. Setiap hari itu hari Pentakosta. Amin. Ya. Pentakosta itu di hati setiap hari. Nah, saya mengundang Anda, saya mengundang kita semuanya. Mari sama-sama kita haus. Yang kedua, langkah untuk menerima perlindungan di 2021. Yang kedua, percayalah. Ketika Anda terima aliran hidup, detik ini juga saudara punya identitas yang baru. Apa identitas saudara? Identitas Anda adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Apapun situasi, kondisi, pandemi dunia ini, Allah memegang Anda. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mau ditampi pun, mau diombang-ambingkan pun, mau dikacau balakan pun bulan dan bumi, tapi Allah yang menjaga. Kenapa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan di hatimu. Yes, in your heart, di hati saudara. Nggak bisa bohong, Pak. Hatimu lah harus terpaut dengan Tuhan, harus melekat, nempel, kuat sama Yesus. Itulah identitas kita. Identitas kita adalah Imam Ar-Rajani. Amin.
umat pilihan Tuhan, istimewa. Identitas kita adalah biji mata Tuhan, diperhatikan Tuhan. Amin. Bangsa yang kudus. Haleluya. Yang terakhir, miliki pola atau cara-cara yang sesuai dengan identitas saudara, yaitu identitas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang lalu udah berlalu, yang baru udah datang. Saya berdoa 2021 adalah tahun kemurahan Tuhan. Amin. 2021 adalah tahun perlindungan Tuhan atas saudara. Bisnis saudara dilindungi Tuhan. Bisnis warungmu dilindungi Tuhan. Anak-anakmu dilindungi Tuhan. Amin. Pekerjaanmu dilindungi Tuhan. Apalagi keluargamu dilindungi Tuhan. Saya berdoa 2021 tahun perlindungan untuk kita semua. Tidak ada satupun yang tidak dilindungi. Amin. Semuanya dilindungi Tuhan. Karena apa? Tuhan yang punya tujuan itu, saudara. Saya mengundang Anda berdoa. Ini pesan saya kepada seluruh jemaat Tuhan yang di UPD Isamu. Ingat ini, 3 langkah 2021. Yang pertama, terima aliran air hidup senantiasa. Amin. Amin. Yang kedua, Anda dan saya punya identitas yang berbeda. Sekarang kita adalah anak raja. Identitas yang baru. Kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan karena aliran air hidup itu, karena Yesus itu. Yang terakhir, miliki pola-pola orang sukses, miliki pola-pola identitas yang baru. Tuhan Yesus berkati. Saya Pendeta Fernando Sinaga, rindu berdoa untuk saudara. Mari sejenak kita tundukkan kepala, kita lipat tangan. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Hamba bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di gereja memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, hamba meminta kepada Engkau, kiranya Engkau berikan hati yang haus kepada setiap kami, hati yang rindu aliran air hidup. Biarlah aliran air hidup ini mengalir atas kami. Api Pentakosta menyala-nyala di hati kami. Aku juga berdoa Tuhan agar kami mengerti, menyadari kami adalah anak raja. Kami adalah identitas baru, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami adalah generasi baru, yang baru di mata Tuhan. Yang lama udah berlalu, yang baru udah datang. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami, putra-putri kami, semua Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Hamba berdoa, Tuhan Yesus cover setiap kami Tuhan. Lindungi setiap kami. Darah-Mu tutup musuh kami Tuhan. Hamba secara khusus berdoa untuk mama hamba. Berkati mama hamba, Pendeta R. Pengabdian. Berikan kesehatan, hikmat, marifat, wibawa ilahi turun atas hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk seluruh majelis pengerja, seluruh aktivis, seluruh pemuda-pemudi sekolah minggu. Tuhan jaga. Kami tolak kecelakaan, kami tolak gagal, kami tolak rugi, kami tolak bangkrut, kami tolak segala setan-setan dari rumah kami. Kami percaya oleh darah Yesus kami dijaga Tuhan, oleh darah Yesus kami dilindungi, oleh darah Yesus kami di cover. Tuhan, kirimkan malaikat Tuhan. Yes, kirimkan malaikat Tuhan berkemah di rumah kami saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Saya selalu berdoa untuk Anda. Haleluya. Amin. Amin.